Pagi ini badai salju cenah. Ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya dia anginnya kencang dan saljunya kecil-kecil. Tuh. Elah, gini banget bentuk. Temen gue pernah bilang, kapan itu gue ceritakan gue jatuh berkali-kali, dia juga lihat story gue juga di Instagram, dia bilang katanya, emang nih kalau musim-musim kayak gini orang-orang Asia sama orang-orang di Amerika Selatan itu udah kayak takut panik gitu, karena ya itu dia nggak bisa naik sepeda katanya. Gue pernah teroffended gitu ya sama Mang Jajang, kayak dia gitu bilangnya, lu baru setahun ya di Jerman naik sepeda udah gegayaan salju-salju naik sepeda gitu. Terus gue bilang kan, tapi orang-orang Jerman itu bisa gitu naik sepeda. Saya bilang katanya, ya orang Jerman udah seumur hidupnya naik sepeda, lu baru sebentar gitu. Tapi ternyata temen gue yang orang Jerman membenarkan hal itu. Jadi well, kayak mereka udah tahu manuver-manuvernya gitu supaya selamat. Gue udah babak belur menjemur bantal yang sudah koneng-koneng. Iya, aku kira dia bakal keren loh yang 15 menit itu. Enggak lah, kalau 15 menit doang. Kamu pernah nyuci pakai 15 menit? Basah. Bagus sih pemandangannya, tapi kalau di rumah aja. Kalau kasus detailnya kita tidak tahu karena tidak punya data, tapi yang jelas dia Kenapa lo gak nelfon? di sebuah maskapai. Melorot, tolong tarikin. Susah dah nyuci happy call. Bisa di situ kan nyucinya? Di mana? Kamar mandi. Kamar mandi. Di shower. Terus ini ngeringinnya bagaimana ya? Sudah mulai pinuh lagi. Yuk mandi-mandi. Satu lagi, sebentar ya. Ambil tetanggamu. Yang ini kuning. Ajar kok lupa sempat ada yang ini zaman dulu. Apaan? Oh, yang apa? Nuklir. Apa ya? Aku lupa Di juga. Belanda. Aku lupa. Belanda kan? Apa ada hubungan sama NASA apa gitu? Tanaman Eka hanya dua ini dua-duanya dikasih. Kalau enggak aku mana mungkin mau beli tanaman. Alhamdulillah masih hidup dia. Ini yang aku paling takut mati ternyata membesar juga. Ini udah agak koneng tuh, cian akarnya juga udah pada keluar, cuma takut mau pindahin ke pot yang baru. Mandi nggak ketok tuh, dia mau main mobil-mobilan. Oh tadi dia di situ kelihatan, lihat nggak tuh di belakang situ? Gak pada masuk angin apa bocah-bocah itu? Oh yang anaknya tiga, ada babynya ternyata. Empat. Anak tetangga kali. Yang itu masih struggle naik mobil. Bisa nggak dek? Aku aja naik sepeda kepleset. Anjir creepy banget. Liatin ini kehidupan orang lain. Gue cerita juga nih pengalaman bekerja di tengah-tengah salju begini. Dalam berapa minggu terakhir ya, gue total udah jatuh 3 kali. Jadi kalau ditambah sama jatuh-jatuh yang waktu koas itu udah 4 kali gue jatuh. Maksudnya naik sepeda. Tapi yang waktu koas itu
purely licin karena ini ada pembangunan gitu loh. Yang ini tuh emang sih sebuah keputusan yang lumayan bodoh gitu ya, karena emang licin, tapi gue nggak expect gitu, karena itu tuh jatuhnya juga bukan yang karena gue ngebut gitu loh. Gue udah hati-hati, udah pelan-pelan, tapi emang di belokan itu mungkin emang ban sepeda gue nya ya kali yang nggak diperuntukkan gitu untuk di salju, jadinya kayak apa ya namanya, kayak ngesot aja gitu loh, kayak yang pas belok tuh kayak yang ngeleser gitu, nggak kerasa jatuhnya juga kayak yang slow mo gitu. Cuma besokannya biru-biru kan semuanya tuh, tangan gue sakit karena kena stang sepeda gitu. Itu gue jatuh di sisi sebelah kanan tuh, paha gue biru-biru, tangan gue itu yang kena stang itu sakit beberapa hari. Itu tuh pas gue malamnya jaga malam terakhir gitu, jadi gue dengan kesakitan itu gue jaga malam, sedih banget ya. Pulangnya masih naik sepeda tuh, tapi ya gue hati-hati. Yang berikutnya adalah kebodohan gue, salju nih. Gue tahu di hari itu akan mau salju, gue udah panik kan, gue udah nge-story tuh di Instagram, feeling gue udah gak enak gitu. Cuma waktu itu kayak awal-awal salju tau kan, jadi tuh gue nggak expect kalau udah selicin itu, karena kayak kalau awal-awal tuh biasanya belum kan. Gue pulang emang sengaja pengen pulang cepet kan, langsung lah gue bukan ngebut juga ya, buru-buru aja gitu pulangnya. Baru nyampe bundaran rumah sakit, pleset lagi gue jatuh tuh. Kali ini yang sebelah kiri di bundaran ada mobil depan gue lagi kan, udah gue langsung buru-buru malu, langsung gue gotong jalan. Terus karena ya itu lagi kayak hujan-hujan kayak gini, tapi nggak selebay ini sih, ini udah lebay banget. Gue gotong kan akhirnya sepedanya jalan, tapi sepatu gue itu licin banget, padahal gue udah pakai boots. Ternyata dia licin banget dong. Gue sarankan kalau untuk teman-teman yang tinggal di sini ya, beneran dan mendingan invest sepatu deh yang beneran gitu ya, kalau bisa tuh nggak licin. Even sebenarnya Dokmar itu masih licin menurut gue, tapi nggak selicin kalau lu misalnya beli di bukan yang khusus untuk sepatu-sepatu kayak gitu ya. Boots gue tuh aku lagi cerita pengalamanku jatuh. Kenapa? Aku lagi mau nonton gue jatuh, kamu nggak mau ikutan. Nonton apa? Dwi Udah tahun berapa itu? Aku lagi ceritain boots aku dan menyarankan orang-orang please beli boots yang gak iconic gitu loh, jangan beli boots dari toko fashion, toko baju. Yang itu, yang boots aku yang hitam itu, dia kan licin banget kan. Waktu dulu kan cuma di Hamburg cuma naik bis gitu loh, jadi jalan kakinya tuh nggak banyak, naik uban, naik S-Bahn. Wah, angin segar. Dia mah belum datang. Dia balik katanya siangan. Tapi aku agak takut juga mereka kesini. Ya ntar aku nyusul. Aku lagi cerita boots dulu. Akhirnya gue gotong sepedanya jalan. Tapi di perjalanan gue itu saking licinnya, gue juga kayak kepleset gitu loh pakai boots ini dan sambil bawa sepeda. Jadi kan kayak ngerasa takut banget di jalanan. Nah terus akhirnya jadi gue kalau ada kesempatan jalan yang kelihatan dan yang udah udah dilewatin sepeda-sepeda gitu yang nggak terlalu banyak saljunya, nah gue berusaha untuk naikin tuh sepedanya. Sampailah di suatu area yang gue nggak bisa bedain mana jalan yang untuk orang pedestrian gitu, pejalan kaki. Kan ada kayak jenglongannya dikit gitu lah ya. Nah, itu gue gak bisa ngebedain tuh karena ketutupan salju. Di jalanan itu sebenarnya juga ada jalur sepeda, tapi saking gak kelihatannya gue udah gak bisa ngebedain semua itu kan. Jadilah gue kayak bingung. Di satu titik itu gue kayak anjir, ini di mana jalanan sepedanya sebenarnya gitu. Dan gue gak nyadar ternyata gue selama di jalan itu tuh gue ada di jalan raya biasa gitu loh buat mobil. Ya udah akhirnya gue kan nyadar baru itu kayaknya ini salah gitu. Akhirnya gue ke kananan lah dikit, tikusruk lagi, gue jatuh lagi di situ. Tapi nggak terlalu parah gitulah daripada ternyata yang di bundaran rumah sakit itu. Pokoknya tuh akhirnya ya udahlah gue jalan aja sampai rumah. Gue buka celana kan mau ganti baju, ternyata berdarah, bopak kaki gue, dengkul gue itu. Harusnya gue itu begitu jatuh itu ya gue langsung balik lagi ke UGD karena beneran dalam lukanya. Yang gue yakin sebenarnya bisa cakep itu kalau dijahit. Ngeliatin luka gue nggak, tapi burik. Malu nggak sih? Coba
Mohon maaf yang tidak mau melihat keburikan ini, tapi ini tuh nih, jadi robek gitu, jadi dia kayak ke belakang gitu. Harusnya dia kan elastis ya, harusnya dia bisa ditarik ke depan sini, terus dijahit. Nah cakep tuh, sekarang udah jadi kayak gini nih, udah nggak tahu, nggak bisa gimana lagi. Terus nih biru masih ada sampai sekarang. Baru kali ini nih menghadapi winter yang kayak gini. Itu juga biasanya kan apa ya, dulu gue koas di bulan-bulan ini tuh udah nggak ada salju coy. Alhasil ya itu akhirnya beberapa hari kemarin gue ya cuma bisa jalan kaki yang biasanya mungkin 10 menit ya nyampe, ini bisa sampai 20-25 menit lah begitu jalan kaki. Lumayan masuk angin. Makanya tiap kali gue melihat salju tebal tuh ya Allah, besok jalan lagi gitu kan. Ditinggal ngemeng bentar udah dia tertutup salju, udah menebal. Mana? Masih nonton nggak? Oh dia ngapain? Seperti pada umumnya kalau ada mahasiswa berprestasi gitu ya. Nggak dia kayak mengungkapkan Kebohongan. Dikarenakan toner habis, jadi kita sekarang lagi pakai ini. Cocok nih, lumayan sampai sekarang. Pakai toner yang pertama gue agak kasar ya, sebenarnya nggak boleh nih. Baunya juga enak. Berikutnya yang masih dari tahun berapa itu gue selalu pakai beauty water, tidak pernah terlewat. Tahun udah botol keberapa ini. Selanjutnya ini green tea serum. Waktu itu di Indo kayak dapet sampelnya gitu kan, karena beli seperangkat ini free. Di Indonesia enak deh kalau misal lu member terus lu belanja di atas berapa gitu, tiba-tiba dapet hadiah ini, dapet hadiah itu, terus gue dapet macam-macam gitu. Akhirnya kok lumayan gitu kan, akhirnya beli lagi nih 1 botol buat nambah-nambahin aja. Tabok-tabokin lagi mukanya ya kan, karena kita udah mulai mau memasuki usia-usia lanjut ya. Jadi gue udah mulai memperhatikan ini nih, mata nih dari COSRX yang snail. Gue pakai yang snail juga buat krim malamnya. Tuh dia emang kayak yang lengket gitu sih, jadi pasti melembabkan ya. Terus terakhir masih pakai ini untuk krim paginya dari COSRX juga, yang oil free ultra moisturizing lotion. Gue udah berapa lama ya nggak ganti-ganti sejak menemukan dia dan merasa sangat cocok. Gue tuh kan dulu sempat yang ada di masa-masa cocok banget ya pakai aloe vera itu dari Nature Republic ya kalau nggak salah. Yang pas lagi zaman-zamannya dia ngehits banget. Karena emang dia cepet kering dan enak gitu kan. Tapi somehow pas balik pakai itu lagi kok kayak aneh ya rasanya, gak tahu dia apa udah karena kebiasa pakai krim kayak gini. Kalau ini kan kayak lu ngerasa lembab tapi kayak emang ada sesuatu di muka gitu loh. Nah waktu itu pakai itu jadi kayak ngerasa kok aneh ya gitu, jadinya akhirnya gue gak pernah pakai lagi deh si aloe vera itu. Jadi gue ini punya kumpulan, udah gue kumpulin 1 tahun kayaknya terakhir. Apa sih, botol-botol kosong gitu loh yang udah gue pakai. Sebenarnya gue pengen bikin semacam konten ya gitu, dan kayak review yang udah gue pakai selama ini. Cuma belum sempat, jadi udah tertimbun aja sampah situ, dan semakin banyak tuh botol-botol yang gue timbun.
Ke kanan, ke kanan. Lewat jalan sini aja kali ya? Ke kiri, ke kiri. Iya, gue jalan kaki udah seminggu ini. 20 menit anjir. Kalau jalan kaki sejauh itu 20 menit. Orang-orang pada naik skuter sih, bener-bener dari Bahnhof. Tapi gue anjir. Iya. Tapi gue pengennya sebenarnya biar ya olahraga. Iya gitu, karena sehari-hari nggak mungkin. Skuternya lu gotong lu jalan. Sama aja. Aduh aja terus. Ada Omal. Aduh. Tunggu beberapa tahun lagi Dan. Iya nih. Gue juga sekarang dulu ya nggak pernah salah tidur sakit leher ya. Sekarang jadi perih. Anjing nggak tahu lemah. Jadi apa selalu terbit. Aduh. Halus-halus ini. Kalau nggak gini. Ke kanan. Tapi hati-hati nih, kayaknya pasti licin juga dah. Aduh takut. Itu danau. Beku ya? Nah, ini berarti apa? Masih. Cobain dulu. Den takut Den. Tapi takut jeblos gak sih? Jangan jauh-jauh dong. Yang jangan jauh-jauh yang. Ih, yang takut ah. Balik. Ya Lim sama Giovanni buka jalannya. Itu udah beres kita lewat jalan. Bye-bye rumput doang. Kayaknya itu dalam tahu. Ini kayaknya gara-gara embun kali ya. Jadi air lama-lama ngeras airnya. Kalau enggak airnya udah naik kali. Iya, gua rasa airnya udah naik dah. Oh dinginnya. Ya, gua tadi nggak minta. Wah.